semuanya, hai, ketemu lagi. Apa kabarnya kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. General reading ya. Seseorang yang sudah lost contact sama kamu, bagaimana kabarnya dia hari ini? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu seperti apa nasibnya saat ini, atau mungkin juga tidak tahu sama sekali. Yuk kita cek ya pakai link triknya, semoga ini resonate. Jika tidak resonate, kita doakan semoga resonate. Oke, cekidot teman-teman semuanya, bersiap. Ini dia yang saat ini ya sedang dialami oleh seseorang lost contact kamu. Oke, saat ini, no kan bener, saat ini dia lagi ngalamin tuh kan, betul kan? Dia lagi ngalamin hal-hal yang rumit, ricuh. Aku nggak tahu nih teman-teman di sini adalah orang yang sedang dia sayang atau gimana gitu. Oke, langsung ya to the point guys. Jadi aku lihatnya sih kayak karma nggak sih ini kok keluarnya kartunya dirundung kepiluan ya, kegagalan. Oke guys ya, sedang terjadi saat ini, sedang terjadi ya. Oke, dia sepertinya sedang kehilangan pekerjaan ya. Seseorang ini sedang kehilangan pekerjaan. Ada masalah juga dalam hal keuangannya ya. Jadi batin dia nih ya saat ini ya sedang jengkel, kesal gitu ya. Hatinya perih, banyak was-was amarah ya. Kesedihan di dalam peristiwa yang saat ini bisa dibilang terpuruk ya di dalam kehidupannya dia. Mungkin dia pernah ngalamin hal ini di beberapa tahun yang lalu, mungkin 1, 2, 3, di 7 tahun yang lalu dia pernah ngalamin ini ya, di masa-masa itu. Dan di sekarang, di hari ini ya, dia sedang mengalami ini, mungkin fase ketiganya dia ya. Karena dia kayaknya sering deh dia ngalamin ini, karena orangnya aku lihat keras ya, orangnya keras. Terus kayak mungkin sama kamu dia orangnya keras kepala, mau menang sendiri, nggak bisa dibilangin apa-apa tuh harus apa kata dia ya. Nah ini yang terjadi guys, lost contact kan sama kamu. Mungkin juga ada yang sedang jaga jarak juga sama kamu, atau kamu yang lagi jaga jarak sama dia. Dia lagi ngalamin kegagalan dalam usahanya, bahkan di finansial dia sedang ada keruwetan dan kerumitan yang saat ini sedang dia pikirkan ya. Mungkin atas dia awalnya buka usaha ini pinjam modal besar, dan tiba-tiba ini kedatangan hal yang tidak diinginkan, yaitu mengalami kerugian, ketidakuntungan di dalam usaha pertamanya udah dia alamin ya. Dan dia juga ada masalah dengan orang baru, temannya ya, yang mungkin sempat membantu dia di dalam proses pendirian si usaha barunya ini ya. Itu juga sedang mengalami konflik, mereka lagi diem-dieman juga kayaknya ya, bukan kayaknya tapi memang seperti itu ya. Aku lihat guys, kamu di sini sebagai orang yang bukan yang pertama, oke? Dia dengan pasangan sahnya ya sedang bertengkar gitu ya. Hak-hak dia sebagai seorang pasangannya tidak dipenuhi gitu ya, tidak diberikan wewenang untuk ngomong atau dia mengatur sesuatu di dalam kehidupan rumah tangganya, atau dia
ada seperti apa ya, join kerjasama gitu ya, tetapi yang megang ini keluarga, ibunya ada, adiknya ada, pasangannya ada. Jadi dia itu seperti tidak diberikan wewenang untuk mengatur atau memberikan ide ya, salah paham, ribut dengan orang tuanya yang berselisih paham tentang uang ya di sini. Kalau aku lihat sih kayak karma sih ya guys ya, karena mungkin pertama sering nyepelein, mungkin teman-teman ada yang ngalamin seperti itu ya, dalam hubungan kurang diperhatikan ya, dia sering banget on off, sering banget tidak pernah janji untuk ketemu tuh nggak pernah ditepati gitu ya. Terus kamu juga dimanfaatkan soal finansial, terus kamu juga dimanfaatkan dalam hal apa aja, dibohongin, tapi kamu selalu apa ya namanya, mengalah atau tidak, pura-pura tidak tahu, padahal sewaktu kamu berhubungan sama dia, kamu tahu ya dia punya banyak kekeliruan di dalam menilai kamu, tetapi dia tidak mau disalahkan, tidak mau mengakui kesalahan kalau dia pernah berbuat sesuatu yang dia langgar gitu ya. Dan hari ini teman-teman ya, oke, orang yang lost contact sama kamu tuh lagi ngalamin banyak peristiwa yang menyedihkan, bahkan dia saat ini juga sedang pergi, mungkin ya, tidak bukan mungkin, sedang pergi tidak jauh dari kediamannya ya, dari kediaman keluarganya, menyendiri, tempat sepi lah ya. Karena apa? Dia seperti tidak percaya dengan siapapun, karena bukan karena dia tidak percaya kepada siapapun, tapi lebih kayak malu, gengsi ya, terhadap temannya, terhadap partnernya, terhadap keluarganya ya, tentang pekerjaan yang saat ini dia geluti ternyata tidak menghasilkan, tidak memberi keuntungan, tidak berjalan lancar, sehingga apa ya, dia kayak malu aja ketemu banyak orang gitu. Ada rasa nggak sih sama kamu? Ada inget nggak sih sama kamu lagi ruwet guys ya? Ada sih inget, cuman di sini kayak hanya biasa aja, kayak mungkin mau minta tolong atau minta bantuan itu ada di hati dia gitu, cuman ada keraguan karena malu ya, karena gengsi besar, dia sebetulnya ingin sekali meminta bantuan dan minta tolong sama kamu supaya bisa ngelewatin masalahnya ini gitu ya. Jadi masih berjalan hingga saat ini ya, sehingga makanya dia dengan kamu seakan ada jarak yang jauh, karena dia sedang mengalami apa masalah dalam pekerjaan atau keuangannya ya. Meskipun begitu, perasaannya ke kamu, dia ingat sama kamu, dalam hubungan ini dia juga masih punya rasa sayang sama kamu, tetapi karena finansial yang membuat dia finansial atau usaha ya, yang membuat saat ini dia ruwet dalam hubungannya dengan kamu, sehingga dia memutuskan untuk pergi atau tidak berkomunikasi dengan kamu, karena dia sudah tidak mau pusing dalam urusan ini ke depannya nanti dengan kamu. Dia juga sudah banyak kebingungan ya dalam jalannya, dalam kamu jumpa dengan dia susah, kamu mau ngobrol juga susah ya, karena di sana dia sedang mendapatkan masalah dengan orang yang baru saja dia kenal gitu ya. Kebetulan dia juga dekat dengan keluarganya ya, sehingga ada something ya, masalah kayak uang gitu ya, menyebabkan ini kayak konflik gitu ya. Sikap dia banyak berubah saat ini, banyak diam, banyak tidak responsif ya kepada siapapun yang dia ketemui. Dia banyak pikiran ya, saat ini lagi banyak pikiran, perasaannya dia perih banget terhadap keberhasilan, terhadap kesuksesan yang dia harapkan tapi dia tidak bisa dapatkan ya. Terutama di keluarganya saat ini dia bertengkar, berselisih paham ya tentang kegagalan dalam pekerjaan ini ya. Mereka saling kayak egois ya, kayak apa ya, kayak ada crash gitu loh. Jadi semacam bertengkar kecil ya antara dia dengan pasangannya gitu, pasangan sahnya. Jadi dia sedang ribut-ributnya saat ini karena masalah uang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lost contact kamu, entah ini karma atau apa, tapi yang aku rasa memang betul-betul dia tidak menjumpai yang namanya apa ya, kebahagiaan ya. Jauh dari kamu itu sebetulnya bukan karena dia itu bahagia ya dengan menjauhi kamu, justru dia itu
mulai menjauhi kamu karena banyak masalah sih. Awalnya memang tidak ada masalah dengan kamu ya, jadi di hidupnya juga tidak ada masalah. Tetapi saat dia mulai berdiri sendiri tanpa kamu, dia mulai kayak itu ya, kayak tiba-tiba, maaf ya, maaf banget aku ngomong, kok kayak sial gitu ya, banyak kegagalan, banyak ketidakberuntungan gitu. Saat dengan kamu dia enggak gitu, enggak kayak gitu, tapi pas dia enggak sama kamu tuh kayak, kok dia sering banget ya gitu. Paham ya teman-teman ya kenapa seperti itu, sifat-sifatnya dia tahu ya kayak mana, orangnya keras gitu ya, mau menang sendiri, ciri-ciri kayak Nvidia, orangnya sulit sekali untuk bisa diajak kerjasama juga oleh keluarganya, bahkan orang baru ya. Nanti kamu orang yang paling TOP Begeta yang bisa nemenin perjalanan dia ya, sepanjang cinta kamu mungkin nggak sampai panjang ya, mungkin cuma sekitar 1 tahun atau 2 tahun hubungannya, nggak sampai panjang. Tapi inilah yang terjadi saat ini guys, orang yang menyakiti kamu, yang membohongi kamu, yang pura-pura sayang di depan hingga akhir dia tidak menjaga kamu. Pada akhirnya perbuatan sekecil apapun itu akan kembali pada orangnya yang telah membuat perkara tersebut ya. Jadi teman-teman harusnya beruntung, seneng bisa lepas, bisa keluar dari orang yang kurang baik ini ya, karena Tuhan segitu baiknya ya memisahkan kamu dengan cara hal yang menyakitkan ini. Ternyata orang tersebut memang sudah dipilih sebagai orang yang selalu bermasalah ya dalam kehidupannya, mungkin hingga nanti, hingga tua ya. Kalau aku lihat orang-orang seperti ini tuh nggak pernah ini ya, nggak pernah apa sih, ada insafnya gitu, ada kembali lagi untuk menjadi orang baik tuh kayaknya udah nggak ada ya, karena selalu menganggap dirinya itu benar, berhasil, wah, punya pemikiran yang lebih bagus. Padahal semenjak dengan kamu dia oke-oke aja gitu ya, terus mulai ada perbedaan, mulai ada perubahan di akhir-akhir hubungan ya, karena dia udah mulai merasa menanjak dalam hal ekonomi, akhirnya dia membuka usaha baru, ternyata tidak berhasil. Justru banyak sekali hujatan dari keluarganya, dari orang terdekatnya, yang memang dari awal keluarganya atau pasangannya itu memang sudah tidak akur dengan dia ya, ditambah-tambah lagi dia sekarang bener-bener kebobolan dari segala arah. Jadi dia sekarang nggak punya muka, kayak ngerasa gengsi aja gitu ya. Dan saat ini dia menjauhi kamu itu dari semenjak dia mulai banyak job gitu ya, tiba-tiba saat kamu ditinggalkan lah, ini yang terjadi guys, seperti itu ya teman-teman semuanya. Makanya jadi kadang nggak usah sedih kalau kita disakiti orang, ternyata orang tersebut mau didatangi dan sudah waktunya menjalani karma gitu loh. Jadi biar kamu nggak kena gitu energinya, nggak kena dampak dari dia kesakitannya ya, kamu nggak bisa apa sih, kamu bisa menghindar dari dia, disuruh semesta biar nggak ikut bantu gitu kan. Kamu baik banget, materi kamu walaupun tidak banyak tapi kamu bisa mengusahakan untuk dia keluar dari masalah gitu ya, untuk selalu sedia, siap kapanpun aja kalau dia punya masalah. Jadi Tuhan jauhkan itu dulu. Yang pertama adalah kamu, supaya dia nggak dapat bantuan dari siapapun gitu ya. Kalau masalah ini ada dalam kehidupan percintaan kamu, jangan berburuk sangka pada pasangan ya, tetapi semesta memang caranya seperti ini ya, untuk dia jalankan sebuah karma, perhitungan terhadap entah dengan kamu atau dengan dia sebagai pasanganmu ya. Di sini ada zodiak Scorpio, ada Pisces ya, Virgo, Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, Aquarius ya, Sagittarius, Aries, Gemini, Scorpio, Aquarius, dan Gemini. Oke guys ya, apa pesan semestanya? Sudahi semua apa yang sudah terjadi dengan dia. Segala keperihan, kepedihan yang terjadi di dalam kehidupan asmaramu dengan dia sudah. Selesaikan saja, selesai. Jangan lagi menerima kata maaf bahkan untuk kembali ya, karena mungkin yang ketiga kali atau yang kesekian kali rasamu sudah hilang. Tapi kalau kamu mungkin mau memaafkan
memaafkan, kamu saat ini belum bisa nerima dia, sedang merenung baik buruknya ke depan seperti apa dengan dia, ya. Yang jelas saat ini dia memang sedang butuh kamu, sedang membutuhkan pertolonganmu, sedang butuh support secara finansial kamu dan support dari apa namanya, dari segi perhatian ya, dari segi perhatianmu, moralitas dia butuh apa ya, kayak konsultan ya, supaya dia itu merasa terbangun lagi jiwa yang downnya ya, dan kamu adalah orang yang selalu dijadikan tempat dia bersandar, dan juga dia selalu ada rasa membara yang membuat dia semangat kalau dulu masih dekat sama kamu. Dan saat ini dia terpikirkan kamu, keinget kamu dalam diamnya, dalam kesendiriannya, dalam keheningannya. Tetapi hati-hati ya guys ya, mungkin ini apakah ini modus atau jebakan. Yang jelas memang dia saat ini sedang butuh kamu ya, tapi dia gengsi untuk menghubungi kamu. Tapi ini ada perasaan ya yang tertangkap di dalam rasa batinnya, bahwa dia ingat kamu, sedang butuh kamu, butuh mungkin secara materi atau juga secara apa ya, kayak untuk sharing lah gitu ya. Dia juga membutuhkan kamu untuk kestabilan jiwanya, dia saat ini sedang down, dan juga mungkin finansial yang mungkin kamu suka bantu support dia gitu ya. Dia rasain itu semua saat sudah tidak lagi bersama dengan kamu, karena lost contact, bahkan di blok ya sama dia. Dia mulai gengsi bagaimana cara dia harus berkomunikasi dengan kamu, susah payah pun dia lakukan untuk bisa terhubung dengan kamu lagi, kerjasama dengan kamu lagi ya. Dia di sini memang ada rencana, ada niatan, ada keinginan untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, bisa berbaikan lagi sama kamu, bisa ngomong yang baik-baik lagi. Karena sebetulnya dia memang sedang membutuhkan pertolongan, bantuan gitu ya dari semesta, tapi dia terpikirnya ke kamu, mungkin semesta menunjukkannya kamu. Tetapi yang aku tangkap di sini, kamu mungkin juga ada yang membantu ya, beberapa mungkin dari teman-teman yang masih punya hati nurani yang gimana ya, rasanya kalau masih mencintai yang tulus itu nggak membenci, susah ya, bahkan setiap hari mungkin didoain. Dan ini ada beberapa juga dari teman-teman yang kebingungan, yang kayak ngeliatin, kayak mau ngetawain tapi juga nggak tega ya, memang keadaan dia sedang seperti itu, seburuk itu ya. Kamu juga bingung apakah kamu akan membantu atau kamu lepas atau gimana, karena keadaannya kamu yang beberapa bulan lalu benar-benar dibuat hancur, benar-benar dibuat tidak berdaya ya. Saat ini mungkin kamu mendengar berita dari orang lain, bahkan mungkin kamu tidak tahu sebenarnya sebabnya apa dulu kamu ditinggalkan, atau saat ini kamu dapat berita ini maksudnya untuk apa gitu ya. Apakah ini adalah sebuah berita kebahagiaan atau ini berita kehancuran buat kamu ya, karena kamu masih sayang dia. Mungkin kamu rasanya tidak tega mendengarkan ini, atau mungkin kamu merasa senang dengan hal keburukan yang sedang terjadi sama dia. Kamu nganggapnya ini adalah sebuah karma ya, ini karma yang Tuhan kasih ke dia gitu ya, atas kepergian dia tanpa bicara, atas kepergian dia tanpa permisi, minta maaf, terima kasih ya ke kamu ya, yang setiap malam kamu selalu dihantui pikiran gelisah, ingin komunikasi, apa yang sesuatu yang kamu pikirkan, kayak kenapa ya kok banyak tanda tanya dari kamu yang tidak terjawab gitu ya, dari kepergiannya dia, dari lost contactnya dia, dari blokiran dia, marah truk gitu ya. Kok bisa dia nggak mau denger apa keterangan kamu, sampai kamu sakit lama gitu ya, sampai 9 hari, seminggu, sebulan gitu ya, sampai dia nggak cepat menghubungi kamu, bahkan kamu sampai sembuh lagi, kamu mendengar berita dia jatuh seperti ini, kamu masih baik sama dia ya. Ada beberapa mungkin yang bilang ini karmanya dia ya, karma atas segala kelakuan yang sudah dia lakukan ke kamu ya. Apapun itu, memang aku mendapatkan kartu karmanya ya. Di sini juga dia membutuhkan bantuan dan pertolongan kamu untuk saat ini ya, karena dia sini sedang mengalami keterpurukan secara ekonomi, secara harga diri. Dia mungkin tidak lagi dihargai oleh orang terdekatnya, keluarganya, saudaranya atau pasangannya saat ini yang sedang ada bersama dengan dia. Buat teman-teman semuanya, jika memang ini
pernah atau sedang dialami dia, yuk silakan bercerita. Dan terima kasih untuk waktunya ya, dan semoga teman-teman diberikan sehat, panjang umur, murah rezekinya ya. Sehat selalu teman-teman semuanya ya. Dan support terus ya, agar ini bisa terus berkarya. Dan teman-teman semuanya terima kasih ya atas semua dukungannya. Semoga kita bisa sukses bersama meraih segala asa kita yang sempat tertunda karena banyak halangan. Situasinya juga mungkin nggak menentu ya, setiap hari punya banyak pekerjaan sampai nggak sempat kita untuk meluangkan waktu untuk hobi kita yang menghasilkan gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya dibebaskan dari segala halangan, diberikan kesehatan ya, dan diberikan umur yang panjang, diberikan jodoh yang baik, dipulihkan dalam ekonominya, dalam keuangannya, diberikan kestabilan ya. Dan yang belum bekerja semoga tahun ini ya atau bulan depan dapat panggilan kerja. Ada yang ngajak kerja sama dalam hal keuangan, pekerjaan, atau juga dapet jodoh ya yang dari kalangan orang-orang yang sudah mapan, yang sudah memiliki pekerjaan ya, yang semoga ini adalah jalan karma baikmu ya ke depan nanti atas kesabaran kamu selama ini banyak disakiti oleh orang-orang yang hanya ingin mencari kenyamanan dan memanfaatkan keadaan kamu yang notabene jauh lebih baik dari mereka ya. Terima kasih banyak waktunya, dan ini inisialnya. Jadi kalau yang tidak ada di sini bersyukur, tapi kalau ini cuman ada zodiaknya aja cuman setengah doang, masih ada harapan untuk kamu mendoakan dia ya supaya diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Maafkan semua apa yang menjadi kesalahannya ya. Semoga teman-teman doanya baik, kembali lagi ke teman-temannya baik, dan sesuatu yang didasari atas ketulusan ya akan diberikan hadiah berupa rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Tuhan Maha Adil, semesta tidak pernah mengucilkan atau membiarkan orang-orang yang sudah punya jiwa yang besar ya memberikan haknya atau hadiahnya untuk anda semua yang tulus mendampingi orang-orang yang salah dari awal, masih memaafkan, masih mendoakan, dan kelak Tuhan memberikan keberlimpahan, kesabaran yang lebih besar, dan dipertemukan dengan orang yang tepat ya. Thank you, bye-bye semuanya, dadah.